Nah, nih dia nih motor nih. Dapat. Turun dah lu beli gorengan. Ya, berapa? Nih, beli goceng aja. Aduh, ingus gua lagi. Terbuka. Bu, gorengan bu. Ya ilah, Goceng bu. Aduh, copot dulu jaket dah ya. Gerah banget. Laman juga nggak apa-apa bu gorengannya. Santai saya mah. Majuin dikit dah. Joknya panas ini. Kita tutupin dulu aja pakai jaket kayaknya nih. Aduh, banyak orang lagi nih. Ya buruan loh. Sabar. Tutupin dulu dah nih. Biar nggak kepanasan tangan gua. Aduh, ada bocah lagi di sebelah sono. Ini gorengan udah mau beres di gorengan nih. Aduh, susah ini joknya dibukanya. Denied. Ketahuan. Hah? Ketahuan, ayo cabut, Apaan? cabut. Gorengan gua belum itu gorengannya. Woi, jangan lari lu. Ya sahabat, ini sepertinya ada komplotan pencuri begitu ya, dimana nih ada dua orang yang datang bersamaan. Nah, ini yang belakang ini mungkin berusaha untuk menutupi pandangan si ibu-ibu ini nih sahabat. Dan temannya ini lagi menjalankan aksinya dengan membuka jaket, kemudian diam-diam ingin membobol bagasi motor punya ibunya nih. Ya kan, ini dia tuh berusaha untuk menutup pandangan ibunya ya kan. Nah, bukan bermaksud benar-benar beli gorengan nih sahabat. Ya sahabat, bukan bermaksud untuk mencurigai orang lain, tapi memang kita perlu nih meningkatkan kewaspadaan terhadap orang asing yang ada di sekitar kita. Apalagi gerak-geriknya sudah mencurigakan. Apabila kita sedang mengantri ataupun menunggu sesuatu, usahakan ya untuk tidak terlalu fokus dan tetap perhatikan lingkungan sekitar. Seperti yang ada di video ini sahabat. Diam-diam dia gunakan jaketnya untuk menutup tangannya ya kan, dan berusaha membobol bagasi motor ini. Untung ketahuan ya kan, dia langsunglah kabur terbirit-birit. Mungkin ya mereka ini sudah mengintai dan tahu ada apa yang ada di dalam bagasi motor ini, sehingga dia mencoba untuk membobol. Ya sahabat, percobaan melakukan tindak pidana diatur pada pasal 53 KUHP, di mana jika seseorang memiliki niat jahat untuk mencuri dan sudah melakukan persiapan atau tindakan untuk mewujudkannya, meskipun nih belum berhasil, orang tersebut bisa saja dikenakan sanksi. Jadi sahabat, ingat ya, tindak kejahatan bisa terjadi karena ada niat dan kesempatan. Kita mungkin tidak bisa menghilangkan niat pelaku secara langsung, tapi kita bisa menghilangkan kesempatan dengan tidak lalai akan barang berharga milik kita. Nah, ini dia nih motor nih, dapat. Kejaksaan Agung menahan 3 hakim dan seorang pengacara atas dugaan suap sebesar miliaran rupiah dari putusan vonis bebas Ronald Tanur. Sementara itu diduga mengantuk, minibus yang dikendarai kakak mantan Kapolri Badrodin Haiti menabrak truk tronton di jalur selatan Jember, Jawa Timur. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Ezra Hadianto. Lukman Haiti tak sadarkan diri saat dievakuasi warga usai minibus yang dikemudikannya menabrak truk di Desa Pecoro, Kecamatan Rambi Puji, Jember, Jawa Timur. Warga berupaya mengeluarkan korban dari dalam kendaraan sebelum akhirnya tim medis tiba di lokasi kejadian. Kerasnya benturan membuat mobil minibus hancur di bagian depan. Kejadian bermula saat minibus melaju dari arah Jember menuju arah Lumajang. Diduga pengemudi mengantuk, membuat kendaraan tiba-tiba hilang kendali dan masuk ke jalur yang berlawanan dan langsung menabrak truk tronton. Besar kemungkinan diduga karena driver mengantuk sehingga langsung masuk ke jalur truk tronton. Sehingga terjadilah kecelakaan. Dari pihak truk tronton sudah berusaha melakukan pengereman, namun karena jarak yang terlalu dekat sehingga terjadilah kecelakaan. Akibat peristiwa itu, korban yang merupakan kakak kandung dari mantan Kapolri Badrodin Haiti meninggal dunia saat mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Rambi Puji. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan langsung diamankan ke unit Lakalantas Polres Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega untuk CSI RTV. Penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah lokasi terkait suap 3 hakim dalam kasus bebasnya Ronald Tanur. Dari 6 lokasi di 4 kota, petugas menemukan barang bukti lebih dari 3 miliar rupiah.
Penyidik Tipitsus Kejaksaan Agung menemukan uang dalam jumlah besar di dalam sebuah kantor pengacara di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. 3M. Nah, ada beberapa catatan ini memang, Pak. Semua catatan. Ada sisa untuk pemberian pesyak. Satu persatu sudut ruangan diperiksa. Dan sebanyak itu pula petugas kembali menemukan uang yang tersimpan dengan rapi. Dolar ini, Pak, ya. Nah, ini. Dolar. Uang yang diduga bernilai lebih dari 3 miliar rupiah ini berkaitan dengan vonis bebas Gregorius Ronald Tanur pada 24 Juli lalu. Penggeledahan di kantor pengacara ini merupakan pengembangan dari penggeledahan yang dilakukan di 5 tempat lainnya yang tersebar di Surabaya dan Semarang, Jawa Tengah. Uang-uang ini diduga sebagai suap dari kuasa hukum Ronald Tanur bernama Lisa Rahmat kepada majelis hakim yang memimpin sidang putusan Ronald Tanur di PN Surabaya atas kasus penganiayaan kekasihnya sendiri hingga berujung meninggal dunia. Saat itu, majelis hakim yang terdiri dari Hakim Erin Tuah Damanik selaku hakim ketua, Mangapul dan Heri Hanindyo selaku hakim anggota menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dan dinyatakan bebas. Penyidik menemukan adanya indikasi yang kuat bahwa pembebasan atas terdakwa Ronald tersebut diduga ED, MM, ED, AH, dan M menerima suap dan atau gratifikasi dari pengacara LS. Keempat tersangka kini masih menjalani pemeriksaan dan ditahan di Rutan Kejaksaan Surabaya dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Dari Jakarta, Aji Atmoko untuk CSI RTV. Seorang wanita diamankan sipir penjara lapas kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat. Ia tertangkap saat tengah mencoba menyelundupkan sabu dan ekstasi yang ia sembunyikan di celana dalam. Selasa tanggal 22, kurang lebih pukul 14.03. Petugas sipir lapas kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat mendapati 2 paket sabu dan pil ekstasi dari seorang wanita asal Batang, Jawa Tengah. Barang haram ini ditemukan atas kecurigaan petugas akan gerak-gerik wanita itu terutama saat ia berjalan. Dari hasil pemantauan CCTV inilah, petugas akhirnya memeriksa pelaku dengan mesin X-ray. Terungkap jika sabu dan ekstasi itu disembunyikan dengan menggunakan lakban hitam di dalam celana dalam. Dan ditemukan 2 bungkusan yang dilakban hitam. 1 bungkusan itu serbuk berwarna putih. Dan 1 bungkusan berupa tablet berwarna kuning, beratnya 4,95 gram. Kemudian untuk pilnya itu 6 butir. Rencananya kedua paket narkoba tersebut akan diberikan kepada seorang narapidana berinisial FR yang tak lain adalah suami dari pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku beserta barang bukti kini telah diserahkan ke Mapolsek Cempaka Putih. Dari Jakarta, Andrianus untuk CSI RTV. Warga di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, Lampung kompak menghalau mobil yang dikemudikan komplotan maling saat berusaha kabur usai mencuri di beberapa minimarket. Sahabat, berikut deretan berita kriminal viral yang kami sajikan dalam Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Halo, selamat malam. Ketemu lagi nih saya Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Kita lihat yuk, malam ini aku punya berita viral kriminal. Apa aja ya? Ulala, di viral yang pertama nih, siapa bilang kalau kantin kampus pasti selalu aman? Nih buktinya, ada pencurian tas di kantin salah satu kampus di Depok, Jawa Barat.
Kejadiannya di jam 3 sore loh di kantin Fakultas MIPA. Pas jam iseng para mahasiswa nongkrong di kantin tuh ya, nunggu jadwal belajar selanjutnya. Ayo, kira-kira pelakunya mahasiswa juga bukan tuh? Nah, modus si pencurinya ini nih, dia pakai kaki buat menggeser tas korban sedikit demi sedikit, di mana posisi si pencuri sama korban ini saling membelakangi gitu loh di meja kantin. Terus mungkin karena ngerasa udah aman, wong di lingkungan kampus sendiri ya kan, si korban naroklah tasnya itu di lantai di samping meja tempat dia makan. Si pelaku kelihatan kan tuh gelisah banget ngelihat situasi sekitar sambil pura-pura sibuk sama HP. Dari tampilannya sih kayaknya bukan mahasiswa situ ya say. Pakai sendal jepit, nggak bawa perlengkapan kampus, mesen makan di kantin juga enggak kayaknya. Lalu dikit-dikit dia geser deh tuh tas korban ke arah mejanya. Sempat berulang kali takut kepergok, akhirnya pelaku pakai jaketnya buat membungkus si tas curiannya itu terus dibawa kabur deh. Barang yang hilang nih ada 1 unit MacBook dan 1 dompet berisi dokumen serta kartu-kartu penting. Miss Binel sih curiganya ini si pelaku orang luar deh, bukan mahasiswa situ. Wah kalau udah kejadian kayak gini, dijaga ya dek ya barangnya. Kan barang mahasiswa itu banyak ya, mahal-mahal dan juga penting semua gitu loh. Tasnya mending dipeluk kali ya, atau ditaruh di atas meja juga nggak apa-apa. Kan lagi sama teman-temannya ini. Kita lanjut yuk ke viral yang berikutnya nih. Warga di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, Lampung berikut ini kompak banget deh menghalau mobil komplotan maling spesialis minimarket. Aksi kompak warga ini sempat bikin heboh sekaligus bangga ya, dan CCTV rumah salah satu warga menjadi saksi kekompakan ini. Nih, sebagian warga terlihat segera mengambil bangku panjang yang ada di sekitarnya dan langsung deh melintangkan bangkunya di tengah jalan. Dan gak lama nih, bener kan mobil pelaku melintas di jalan itu, lalu duar, nabrak deh. Jadi awalnya 2 pelaku ini beraksi tuh di toko UMKM Multimart. Lalu mereka beraksi lagi tuh di toko minimarket Sidomulyo 1 di desa Sidodadi. Terus mereka nih beraksi lagi tuh ke minimarket di Sidomulyo 2. Nah, aksi pelaku di lokasi terakhir itulah akhirnya terendus oleh warga yang langsung ancang-ancang buat menangkap pelaku dengan cara melihat tipe mobil yang mereka gunakan nih lewat kamera CCTV minimarket. Meski masih sempat berusaha kabur pas udah nabrak bangku yang dipasang warga, akhirnya ketangkep juga kok di ujung jalan. Nah, kedua pelaku sekarang udah ditahan ya di Mapolsek Sidomulyo yang ternyata nih emang udah spesialis pencurian retail. Pencuriannya nggak tanggung-tanggung ya, sehari bisa sowan ke beberapa toko tuh buat beraksi. Aduh, Pak Polisi dicari lagi yuk. Komplotan lainnya kayaknya bukan cuma berduaan doang tuh. Kita lanjut yuk di viral yang terakhir, ada apa ya? Nah, yang ini yakin deh bikin semua orang ikut emosi. Ya, orang tua mana yang gak marah kalau tahu anaknya dikasih tontonan video gak mendidik, bahkan video dewasa sama seorang pedagang mainan keliling. Nah, ini kejadian sama warga Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat ya. Mereka pun langsung tuh menggeruduk si abang pedagang mainan keliling itu. Ternyata gak cuma sekali ya say, kelakuannya itu udah sering banget dilakuin ke anak-anak yang membeli mainannya. Kejadian ini tepatnya di kawasan Pasar Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga sih sebenarnya udah curiga dari lama
karena setiap ada anak yang beli kok langsung disodorin HP ya sama abangnya. Dan bener aja tuh kecurigaan terbukti saat ada anak-anak korban pelecehan si pelaku mengadu ke orang tua mereka. Si anak mengaku terang-terangan kalau beli mainan di si abang ini pasti dikasih tontonan untuk orang dewasa dengan adegan tak senonoh. Akhirnya warga pun sepakat deh mengusir pelaku dan memintanya untuk tidak lagi berjualan di sekitar mereka. Wah, parah ini sih. Kalau mau rusak, Mbok ya, rusak sendiri aja lah, Pak. Kok ngajak-ngajak? Mana korbannya anak-anak lagi. Dilaporin polisi aja sih, Pak, Bu. Nanti pelakunya malah nyari korban di lokasi lain lagi. Nah, pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Dah. Seorang mahasiswi ditemukan tewas bersama janin bayinya di sebuah kamar indekos di Jember, Jawa Timur. Diduga tewasnya mahasiswa ini karena aborsi yang ketiga kalinya. Warga Jalan Sumatera, Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur digegerkan dengan tewasnya seorang mahasiswi di dalam sebuah kamar indekos. Lebih miris lagi, jasad yang diketahui bernama Junita Ayu Putri, warga Situbondo ini ditemukan bersama janin bayi yang diperkirakan berusia 7 bulan. Dari hasil olah TKP, Junita tewas akibat mengalami pendarahan setelah melakukan aborsi dengan mengonsumsi obat penggugur kandungan. Setelah memeriksa telepon genggam milik korban, polisi mengamankan pria bernama Firman Ilahi yang juga warga Situbondo. Firman diduga merupakan kekasih Junita yang memberikan obat penggugur kandungan tersebut. Dari pengakuannya, baik korban maupun tersangka tidak menginginkan kelahiran bayi yang dikandung korban. Bahkan tindakan aborsi ini sudah yang ketiga kalinya sejak April dan November 2023 lalu. Motif yang kami dapatkan sejauh ini adalah korban ataupun tersangka tidak menginginkan adanya kelahiran anak dari korban yang meninggal dunia. Dan fakta lain yang kami temukan juga, ini bukan peristiwa yang pertama kali. Dari tempat kejadian perkara, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya selimut dan pakaian, telepon genggam, serta obat penggugur kandungan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 428 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega untuk Chelsea, RTV. Tim gabungan menangkap sebuah kapal cepat yang mencurigakan saat melintasi perairan Takong Iu, Kepulauan Riau. Saat digeledah, petugas menemukan 10 kg sabu beserta senjata api ilegal. Aksi kejar-kejaran terjadi antara tim gabungan TNI AL, Polri, BNN, dan Bea Cukai dengan sebuah kapal cepat yang berisikan tersangka penyelundup narkotika di perairan barat Pulau Takong Iu, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Nahkoda kapal cepat melawan dengan menabrakkan kapalnya ke kapal petugas, namun kapal yang digunakan tersangka akhirnya terbalik. Dari dalam kapal, petugas menemukan senjata api lengkap dengan peluru yang dibungkus dengan sebuah plastik. Selain itu, petugas juga menemukan narkoba jenis sabu seberat 10 kg di dalam tas ransel berwarna hitam. Dari keterangan tersangka, narkotika dan senjata api ini dijemput dari Malaysia dengan upah sebesar 30 juta rupiah per kilogram. Saat berangkat menjemput, tersangka juga diduga tengah menyelundupkan TKI ilegal ke Malaysia. Dibawa dari Malaysia menuju ke Indonesia lewat Pulau Takong Iu. Ya, tertangkapnya di situ kita mendapat informasi baik dari BNN, dari BIN, dari BAIS, dari Polri, dari Bea Cukai. Nah, kita melaksanakan penyergapan di situ. Saat ini tersangka dan barang bukti diserahkan kepada BNN Provinsi Kepulauan Riau untuk diproses lebih lanjut. Petugas juga masih mengembangkan kasus untuk mengetahui keterlibatan jaringan penyelundup secara lebih luas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Saugi Sahab untuk CSI RTV.
Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan caratan seputar investigasi Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Sampai jumpa.